Halo, selamat kita bertemu kembali dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara semua dapat merasakan berkat-berkat Tuhan bagi kita hari ini. Karena kita percaya tangan Tuhan selalu menyertai kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa supaya Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Engkau beserta dengan kami selalu dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami percaya tidak ada satu kuasa manapun yang dapat menghalangi hidup kami untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami percaya dimanapun kami berada hari ini, tangan Tuhan akan selalu memberkati kami. Berkati pemberitaan firman-Mu bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari satu perikop firman Tuhan untuk dapat menolong dan membantu kita bagaimana kita dapat mengubah tekanan kehidupan kita menjadi sebuah kekuatan, motivasi untuk dapat kita melanjutkan kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian. Kerinduan kepada Allah untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan pembacaan ayat-ayat ini sehubungan dengan persoalan bagaimana sebenarnya kehidupan kita yang sedang berada di dalam sebuah pergumulan dan tekanan mampu dapat keluar, bahkan mampu untuk terus tidak tinggal di dalam sebuah situasi pergumulan yang menghancurkan, namun menjadi pribadi yang pada akhirnya keluar dan menang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita belajar melihat sebuah kenyataan, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa semua orang dapat mengalami tekanan. Bahkan di dalam kondisi situasi hari-hari ini pun, saudara dapat melihat bukan saja 1-2 orang, bukan aja 50-100 orang, tapi hampir semua orang di dunia ini sedang berada di dalam sebuah tekanan yang membuat kehidupan mereka tidak dapat lagi dengan mudah, dengan nyaman menjalani hidup-hidup mereka. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang tekanan, maka kita dapat memahami bahwa tekanan adalah sebuah fakta kehidupan yang sebenarnya tidak bisa ditolak oleh siapapun. Dari aspek waktu, kita dapat melihat bahwa tekanan itu bisa disebabkan oleh hal-hal yang datang dari masa lalu,
Tekanan itu bisa terjadi oleh karena kekhawatiran di masa depan, dan tekanan itu juga bisa terjadi oleh situasi-situasi kekinian yang hari ini sedang terjadi di sekitar kita. Ya. Sebagaimana situasi yang terjadi hari-hari ini di Indonesia, di mana banyak orang sedang mengalami sebuah tekanan, kondisi psikis dan mentalnya akibat wabah virus corona. Jadi dari aspek waktu kita dapat melihat bahwa tekanan bisa terjadi oleh karena persoalan masa lalu, persoalan masa depan, dan situasi kekinian. Dan jika kita mencoba melihat dari siapa yang dapat membuat seseorang tertekan, ya, maka tekanan itu bisa saja datang dari luar hidup manusia, ya, persoalan-persoalan yang ada di luar hidup manusia. Tetapi juga tekanan itu bisa datang dari diri kita sendiri yang tidak mampu untuk kemudian mengelola berbagai fakta-fakta kehidupan yang memang menjadi sebuah persoalan tersendiri dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin penting yang kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita harus membangun sebuah kualitas kehidupan yang baik adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi tekanan yang sangat mungkin dan pasti akan datang dalam setiap kehidupan manusia. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak akan pernah mengalami yang namanya tekanan. Bagaimana sikap kita? Apa yang perlu kita lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal inilah yang kemudian menjadi permenungan penting di dalam pembacaan kita dari Mazmur 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memperhatikan bagian dari Mazmur 42 ini, maka Bapak Ibu akan melihat bahwa Mazmur 42 ini adalah sebuah nyanyian panjang yang tidak hanya ada di dalam Mazmur 42, tetapi nyanyian ini adalah sebuah nyanyian panjang yang meliputi sampai kepada pasal 43. Dan di dalam nyanyian panjang ini, saudara dapat melihat bahwa refnya, jadi kalau kita menyanyi itu kan kadang-kadang ada refnya, maka refnya, puncak dari nyanyian itu ada di dalam ayat 6, ayat 12, dan ayat 5 dari pasal 43. Tekanannya ada pada pernyataan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi, poin penting di dalam nyanyian pengajaran Bani Korah ini ada di dalam ayat 6, ayat 12, dan ayat 5 dari pasal 43 ini. Saudara, isi dari ajaran ini adalah seperti sebuah monolog yang berfungsi untuk membangun diri kita masing-masing agar setiap kita dapat memiliki sebuah kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup dengan sebuah semangat dan pengharapan yang baru. Inilah poin penting yang sebenarnya ingin ditekankan dari Mazmur pasal 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 ini. Nah, dari apa yang diungkapkan dalam nyanyian Bani Korah ini, saya mengajak saudara untuk merenungkan beberapa hal, poin penting yang kita bisa angkat dari dalamnya sebagai sebuah dasar untuk kita dapat memiliki sebuah modal bagaimana kita dapat keluar dari tekanan kehidupan yang ada di sekitar kita hari-hari ini. Baik, pelajaran apakah sebenarnya yang kemudian kita dapat dari nyanyian Bani Korah ini? Yang pertama, saudara, dari nyanyian pengajaran Bani Korah ini,
poin penting yang kita bisa tangkap sehubungan dengan sebuah tindakan usaha untuk dapat keluar dari tekanan adalah sebuah pemahaman bahwa perubahan untuk mengubah situasi hidup kita, perubahan untuk mengubah kondisi hidup kita, itu tidak bergantung pada orang lain. Itu tidak bergantung kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi itu sangat ditentukan oleh komitmen yang datang dari diri sendiri berdasarkan iman keyakinan kepada Allah. Dalam menghadapi tekanan, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita tidak bisa kemudian mengandalkan orang lain. Oke lah, dalam beberapa waktu ketika teman datang memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita dorongan-dorongan pastoral, semangat, kita dapat dengan semangat. Kita dapat dengan baik kemudian membangun keyakinan dan optimisme hidup. Tetapi ketika mereka sudah pergi, ketika mereka tidak lagi ada bersama dengan kita kembali sendiri, maka kekuatan perubahan menghadapi tekanan yang bersumber dari orang lain itu tidak akan menjadi sebuah modal yang tinggal tetap di dalam diri kita. Mengapa? Karena kekuatan itu datang dari luar, tidak dari dalam. Sementara saudara, ketika kita membaca Mazmur 42 ini, poin penting yang bersumber dari ref nyanyian panjang Mazmur 42 ini justru ingin menunjukkan bahwa perubahan untuk mengubah situasi tekanan hidup itu harus bersumber dari dalam. Harus bersumber dari diri kita sendiri. Harus lahir dari komitmen diri kita sendiri. Kita harus mampu untuk mengungkapkan, untuk memperkatakan hal-hal baik dalam diri kita bahwa ya, saya harus bangkit, saya harus berubah. Saya harus memulai sesuatu yang baru. Saya tidak boleh tinggal di dalam kenyataan ini. Saya harus semangat. Saya harus keluar. Saya harus berani bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan yang diungkapkan di dalam Mazmur 42 ayat 6, yang kemudian bermonolog dan kemudian memanggil dirinya untuk kembali percaya kepada Allah, bermonolog pada dirinya, menguatkan dirinya. Saya kira di dalam pemahaman modern mendapatkan tempatnya ketika di dalam pemahaman modern kita melihat bahwa kekuatan yang dibangun dalam diri kita sendiri lewat kata-kata positif itu merupakan sebuah kekuatan yang besar. Ada seorang penulis terkenal yang bernama Evan Oswald yang menulis buku Your Every Word Has Power, mengatakan bahwa kata-kata positif itu, kata-kata yang baik, yang diberikan kepada diri sendiri, yang disampaikan kepada diri sendiri, yang menguatkan diri sendiri, adalah sebuah kekuatan yang besar. Every word has power. Evan Oswald mendasari penulisannya salah satunya dengan sebuah studi yang ditulis oleh Raymond Birtwistle di tahun 1970 yang membuktikan bahwa perkataan kita kepada orang lain itu hanya menghasilkan sekitar 7% dampaknya kepada orang lain. Tetapi perkataan-perkataan yang kita sampaikan pada diri kita sendiri, perkataan yang kita berikan kepada diri kita sendiri, ternyata rata-rata menghasilkan 100% kekuatan dalam diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saudara, mungkin penelitian ini masih bisa diperdebatkan. Ya, masih bisa kita pertanyakan. Tapi paling tidak, saudara, tulisan dari Evan Oswald ini sudah banyak mendapat perhatian dari para penulis lain yang memberikan kesaksian bahwa
apa yang diungkapkan oleh Evan Oswald dan para peneliti-peneliti yang lain terkait dengan persoalan penguatan-penguatan lewat kata-kata dengan diri sendiri, mampu menunjukkan adanya sebuah perubahan-perubahan positif dalam diri orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jauh sebelum Evan Oswald dan penelitian-penelitian ini mengungkapkan hal itu, Alkitab sudah memberi contoh kepada kita bahwa pentingnya kita untuk memberikan penguatan tidak hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Dan inilah yang diungkapkan oleh penulis Mazmur 42 ini. Ketika dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Poin pertama, bagaimana kemudian kita dapat mengubah tekanan ini menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Itu tidak tergantung pada orang lain. Itu tidak tergantung dari sesuatu yang di luar hidup kita, tetapi bergantung kepada komitmen diri sendiri yang didasarkan kepada iman percaya kepada Allah untuk meyakini, untuk berangkat bertindak dari diri sendiri bahwa kita mampu untuk keluar dari tekanan. Berikan kata-kata positif bagi diri kita, sehingga kemudian kita dapat melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang besar datang dari seluruh keyakinan diri kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kemudian kita dapat melewati tekanan-tekanan kehidupan ini sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mampu, yang menang menghadapi pergumulan hidup ini. Yang kedua adalah, apakah tekanan itu pasti menghancurkan seseorang atau tidak? Itu sangat ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Poin penting yang kedua yang ingin disampaikan adalah bahwa hancur atau tidaknya seseorang dalam menghadapi tekanan itu sangat ditentukan oleh pilihan-pilihan kita sendiri. Dengan kata lain, bahwa kita hanya bisa mampu keluar dari tekanan ini, mengalahkan tekanan ini, kalau kita sendiri memilih. Di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa penulis Mazmur memilih untuk mengambil sebuah tindakan iman agar saya harus keluar dari persoalan ini. Dia memilih untuk tidak dihancurkan oleh tekanan itu. Dia memilih untuk tidak dihancurkan oleh kondisi kehidupan yang mengganggu hidupnya. Dia memilih untuk berharap. Dia memilih untuk bersyukur. Dia memilih untuk senantiasa mau membangkitkan iman. Karena dia tahu Allah adalah pribadi yang sanggup menolong dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bacaan lain, di dalam Ratapan pasal 3 ayat 18 sampai 20, saudara juga akan melihat bagaimana sebuah pernyataan penting yang disampaikan oleh penulis Ratapan ketika dia menghadapi sebuah pergumulan hidupnya, ketika dia sedang ada dalam sebuah tekanan. Apa yang diungkapkan oleh penulis Ratapan? Mari kita lihat di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 18 sampai 20, demikian dikatakan. Sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Perhatikan ayat 21, ayat 22, ayat 23. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudara, di dalam ayat-ayat
Ratapan 3 ayat 18 sampai 23 ini, saudara juga melihat ada sebuah perubahan sikap tertentu yang dibangun oleh penulis ratapan ini. Pertama, dia mulai dari sebuah kesadaran bahwa ada sesuatu yang dapat menghancurkannya, dan dia mengakui bahwa hal-hal itu dapat membuat dia tertekan. Tetapi kemudian di dalam ayat 21 sampai 23, penulis kitab ratapan ini mengajarkan kepada kita sebuah pilihan sikap. Pilihan sikap. Untuk apa? Untuk tidak lagi dikuasai oleh kondisi yang membuat dia tertekan. Untuk tidak lagi dikuasai oleh cara pandang situasi yang menekan hidupnya. Tetapi kemudian memilih mengambil sebuah tindakan lain, memberikan input baru pada dirinya, yaitu untuk memperhatikan hal-hal yang jauh lebih positif. Ayat 21 dikatakan tadi, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Apa itu? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Penulis ratapan mengambil sebuah pilihan untuk tidak mau tertekan oleh kondisinya, tidak mau tertekan oleh situasinya, tidak mau tertekan oleh musuh-musuh kehidupan yang hari-hari itu sedang menghancurkan kehidupannya, tetapi kemudian mulai mengalihkan fokusnya, mengambil sebuah pilihan bahwa saya harus keluar dari tekanan ini, saya harus memilih, dan caranya adalah dia mau memperhatikan apa yang membuat dia bisa berharap, yaitu kasih setia Tuhan dan kesadaran bahwa rahmat Allah selalu baru setiap hari dan kesetiaan Allah itu selalu besar dalam dirinya. Saudara, hal kedua untuk kita bisa menang dalam diri kita menghadapi tekanan adalah memilih untuk keluar dari tekanan itu. Memilih. Tekanan ini akan betul-betul menghancurkan ketika seseorang memilih untuk dihancurkan oleh tekanan. Tetapi tekanan itu tidak akan menghancurkan kehidupan seseorang ketika dia pun memilih untuk tidak mau dihancurkan oleh kondisi yang menekan itu. Hal yang ketiga, saudara, yang kita bisa tangkap dari pembacaan Mazmur 42 ini adalah bahwa tekanan yang kuat sekalipun, pergumulan dan persoalan yang besar sekalipun, akan dapat diminimalisir dampak buruknya ketika seseorang mampu mentransformasi tekanan tersebut menjadi sebuah kekuatan yang membuat dia mengambil sikap, mengambil posisi, mengambil tindakan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak sekali hal-hal yang kita dapat lihat di dalam Alkitab. Bagaimana tekanan-tekanan itu tidak selalu dapat menghancurkan. Tetapi lewat tekanan itu, orang dapat mengambil sebuah pilihan-pilihan sikap yang jauh lebih produktif. Di dalam Alkitab kita dapat melihat Yesus. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Dikatakan bahwa ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ketika Yesus mau masuk kepada peristiwa penyaliban, dalam kondisi kemanusiaannya, Yesus pun tertekan. Yesus pun menghadapi sebuah kondisi ketakutan yang dikatakan dalam Lukas. Namun apa yang kemudian dilakukan dalam kondisi seperti itu? Ketika ketakutan itu membuat kondisi kehidupannya tertekan, dia makin bersungguh-sungguh berdoa. Saudara, gambaran ayat yang menekankan sisi kemanusiaan Yesus ini sungguh-sungguh sangat memberkati bagi saya sendiri. Bahwa contoh kemanusiaan Yesus ini ketika dia berada di dalam ketakutan menjadi sebuah teladan bagaimana saya harus bersikap ketika ketakutan, tantangan, tekanan itu juga datang dalam diri kita. Ketakutan membuat Yesus semakin sungguh-sungguh berdoa. Saudara,
Apakah engkau sudah semakin sungguh-sungguh berdoa ketika ketakutan dan tantangan itu datang? Tidak selamanya tekanan itu membuat kita tidak dapat menghasilkan tindakan-tindakan produktif. Tekanan menjadi dasar bagaimana kemudian kita dapat memperkuat doa-doa kita hari ini. Seperti yang Yesus lakukan. Tekanan dapat menolong kita untuk memperbaiki mezbah-mezbah doa kita yang mungkin selama ini tidak dapat kita bangun dengan baik. Tetapi tidak selamanya tekanan itu menghancurkan kita. Ketika kita bisa mentransformasi tekanan ini menjadi sebuah modal besar, bagaimana saya kemudian membangun sebuah kualitas kehidupan doa yang lebih baik. Contoh yang lain adalah Rasul Paulus di dalam surat 2 Korintus 12 ayat 10. Ayat sudah sangat terkenal itu berkata demikian. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, saya kira tidak ada orang yang mau ada di dalam sebuah siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri. Tetapi apa yang saudara lihat di dalam pembaca surat 2 Korintus 12 ayat 10 ini, Paulus berkata bahwa aku senang dan rela di dalam kelemahan. Ada sebuah kondisi paradoks yang sebenarnya kita lihat, yang kemudian disimpulkan oleh Paulus ketika dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saya yakin Paulus juga adalah orang yang mampu mengubah, mentransformasi tekanan itu menjadi sebuah dasar untuk dia dapat bangga, dia dapat bersukacita, dia dapat senang, bahkan dikatakan dia rela. Kenapa? Karena kondisi kelemahan adalah sebuah kondisi yang membuat Rasul Paulus merasa bagaimana kekuatan Allah yang sempurna nyata di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia kemudian memberikan kesimpulan dalam pernyataan yang terakhir itu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Inilah sebuah transformasi yang sebenarnya ingin diajarkan oleh Alkitab. Tekanan tidak akan selamanya menghancurkan kita. Tidak akan selamanya menghancurkan kondisi kita. Ketika kita mau dan sungguh-sungguh mau belajar dari firman Tuhan, bahwa tekanan-tekanan yang menghancurkan itu adalah sebuah kondisi yang juga bisa ditransformasi dengan baik. Sehingga tekanan itu menjadi sebuah modal, menjadi sebuah kesempatan kita menikmati, kita melihat sebuah perbaikan, pengalaman, kualitas kehidupan yang lebih baik. Karena apa, saudara? Karena tekanan adalah sebuah kondisi yang tidak mungkin akan ditolak oleh siapapun selama dia hidup di dunia ini. Tekanan akan selalu ada. Persoalannya adalah bagaimana kemudian tekanan-tekanan ini tidak menghancurkan kita. Maka kita pun perlu memiliki sebuah kemampuan untuk dapat mentransformasi tekanan menjadi sebuah modal untuk membangun sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup pemberitaan firman Tuhan ini. Pada akhirnya, tak seorang pun manusia yang sanggup menolak akan hadirnya masalah yang dapat mengakibatkan munculnya tekanan dalam hidup. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab sudah menolong kita. Bagaimana sebenarnya kita harus keluar, bagaimana kita seharusnya menghadapi tekanan-tekanan itu. Yang pertama tadi, bahwa tekanan tidak akan menghancurkan kita kalau kita sadar bahwa untuk dapat keluar dari tekanan itu tidak bergantung pada orang lain. Itu harus dimulai dari komitmen diri sendiri berdasarkan iman kepada Allah. Kedua, kita akan dapat keluar dari tekanan itu ketika kita sendiri mau memilih untuk kita dapat keluar dari tekanan itu. Tekanan tidak akan menghancurkan kita ketika kita tidak mau dihancurkan dan kemudian mengambil sebuah pilihan langkah maju, langkah iman untuk bertindak, untuk keluar, mengambil fokus yang lebih tepat, mengambil strategi yang lebih tepat dengan keyakinan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah
Kita dapat keluar dari tekanan ketika kita dapat mentransformasi tekanan menjadi sebuah modal hidup, menjadi sebuah modal untuk melihat, menghasilkan sebuah kualitas kehidupan yang lebih baik. Saya percaya, apapun tekanan yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, tidak akan dapat menghancurkan saudara, kalau firman Allah ini sungguh-sungguh kita praktekkan dalam diri kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian, jadilah pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami menjadi orang-orang yang mampu keluar dari tekanan hidup ini. Dengan iman kami percaya, kuasa yang dari Tuhan menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat yakin bahwa apa yang Tuhan sudah kerjakan akan membuat kami sanggup keluar dari tekanan ini. Hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini juga mengalami tekanan. Kuatkan mereka. Kuatkan mereka ya Tuhan. Hadirlah di dalam mereka. Dan biarkanlah mereka melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian.